Hari ini saya sengaja datang ke BNPB untuk mendengarkan penjelasan untuk memastikan kesiapan operasi dalam rangka penanggulangan COVID-19 Corona. Dari penjelasan itu saya mendapat gambaran bahwa dari segi pengorganisasian tingkat nasional sudah cukup siap, hanya memang ada perlu penyempurnaan. Tapi yang lebih penting lagi bahwa perwakilan di daerah-daerah sekarang sudah terbentuk di 21 provinsi. Nah, yang penting sekarang adalah mendorong gugus tugas di provinsi yang diketuai oleh gubernur bekerja untuk memberikan, pertama tentu pencegahan berkembangnya penularan itu melalui sosialisasi tentang social distance atau jaga jarak, sehingga masyarakat itu bisa memahami bahwa bahaya corona ini kalau tidak kita bisa menjaga jarak. Karena itu perlu ada usaha-usaha, inisiatif-inisiatif yang konkret dalam usaha pencegahan ini di daerah-daerah, termasuk mencegah kemungkinan daerah yang belum terpapar untuk mencegah jangan sampai ada yang terpapar masuk ke daerah itu. Jadi ada semacam upaya-upaya itu. Kemudian juga upaya penyiapan APD, kemudian tes rapid test yang juga alat-alatnya sudah mulai ada. Sekarang sedang dilakukan distribusi ke seluruh daerah, sehingga diharapkan bahwa dalam waktu yang dekat kebutuhan alat pelindung maupun juga alat tes bagi mereka yang dicurigai itu sudah terjalin dengan baik. Dan saya ingin mengajak selain kepada gubernur dan gugus tugas di daerah, juga kepada para ulama, para pemimpin agama ini supaya mentaati seruan-seruan pemerintah. Apalagi sudah ada fatwa Majelis Ulama untuk tidak menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, kumpulan-perkumpulan, dan bahkan juga seharusnya para tokoh, para ulama itu menjaga, ikut memasyarakatkan, ikut memberikan tuntunan, nasihat kepada masyarakat, kepada umat untuk ikut mematuhi seruan-seruan pemerintah. Ini barangkali yang menjadi penting supaya juga semua pihak, lalu menurut Pak BNPB, semua pihak ikut bersama-sama bergerak sesuai dengan arah dan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik nasional, daerah, termasuk semua tokoh-tokoh masyarakat. Saya sudah meminta kemarin Majelis Ulama untuk mengeluarkan fatwa kebolehan untuk tidak melakukan sholat jamaah dan tidak Jumat kalau terjadi situasi yang cukup mengkhawatirkan seperti Jakarta misalnya, dan untuk kawasan tertentu, dan itu sudah dikeluarkan fatwanya oleh Majelis Ulama.
Nah, untuk mengantisipasi ke depan, saya juga minta Majelis Ulama dan Ormas Islam untuk mengeluarkan fatwa kalau ada dua hal yang ingin saya mintakan. Kalau terjadi kesulitan mengurusi jenazah penderita corona ini karena kurang misalnya petugas medisnya atau karena situasi yang juga tidak memungkinkan, kemungkinan untuk tidak dimandikan misalnya, kami ingin meminta supaya Majelis Ulama dan Ormas Islam membuat fatwa sehingga tidak kesulitan kalau itu terjadi. Yang kedua juga, ketika para petugas medis itu menggunakan alat pelindung diri sehingga pakaiannya itu tidak boleh dibuka sampai 8 jam, kemungkinan dia tidak bisa melakukan, kalau mau sholat tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Saya mohon ada fatwa misalnya tentang kebolehan orang yang sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Ini menjadi penting sehingga mereka, para petugas, menjadi tenang. Kalaupun dia mungkin sudah terjadi itu kan, sudah terjadi, jadi harus ada fatwanya. Kalau dalam bahasa agamanya itu faqidut tahurain, orang yang tidak punya wudhu, tidak punya tayamum, tapi dia sholat. Ini sekarang sudah dihadapi oleh para petugas medis. Karena itu saya meminta Majelis Ulama untuk membuat fatwa dua hal itu. Saya kira itu beberapa hal yang patut saya sampaikan, dan saya terima kasih pada BNPB yang sudah memberikan penjelasan dan berbagai hal yang sudah disiapkan. Karena itu saya dengar tadi memang kita harus semua bersatu, jangan ada yang berbeda, tidak perlu lagi ada polemik-polemik, tidak perlu diskusi-diskusi, tapi bagaimana menjalankan langkah-langkah pengamanan, penanggulangan secara bersama-sama, termasuk bagaimana menangkal melalui menjaga jarak, ya, dan tidak lagi melakukan kerumunan-kerumunan, apalagi sampai kemudian berekreasi ya di tempat-tempat liburan. Dan bagi anak-anak yang sekarang misalnya diliburkan tidak sekolah, itu bukan berarti libur, ya, bukan berarti dia boleh kemana-mana, tetapi dia belajar di rumah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.